Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Suatu hari, Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu: A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan, selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk, dan mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain, harus berkomitmen, jujur, dan berprinsip sesuai kode etik. Urutan jawaban yang tepat adalah C, B, D, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Contoh soal nomor 2. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus, dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini, Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri. Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, perbuatan, dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Jawaban yang paling tepat adalah mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya. Dengan begitu, dapat menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Urutan jawaban yang tepat adalah C, B, E, D, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Contoh soal nomor 3. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembli pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembli setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda: A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman, karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan, jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya, dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur, dan mengakui kesalahan, merupakan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, B, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, mengakui kesalahan kepada atasan, jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut.
Contoh soal nomor 4. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda: A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja, karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda di kantor cabang baru tersebut. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan, harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda terkait hal tersebut, Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda. Urutan jawaban yang tepat adalah B, C, E, D, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Contoh soal nomor 5. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Maka saya: A. Ikut melakukannya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Ketika Anda melihat kecurangan di sekitar Anda, alangkah baiknya Anda tidak terlibat dalam masalah itu. Urutan jawaban yang tepat adalah E, D, C, B, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Contoh soal nomor 6. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka Anda: A. Mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Ketika mengetahui teman Anda melakukan kesalahan ataupun kecurangan, baiknya Anda mengingatkan dan menegurnya dengan baik. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, E, B, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan dan menegur dengan baik, dan memberi contoh datang tidak terlambat. Contoh soal nomor 7. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang. A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, dapat diwujudkan dengan kerja keras dan cermat. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru dapat juga membantu menjadikan pribadi yang bermanfaat. Urutan jawaban yang tepat adalah C, E, D, A, B. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Contoh soal nomor 8. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya:
A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar, karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan. Jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk dan mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Harus berkomitmen, jujur, dan berprinsip sesuai kode etik. Urutan jawaban yang tepat adalah C, D, A, E, B. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe